pagi teman-teman semua yang di rumah. Mari kita belajar untuk pertemuan kita yang kali ini, di mana kita akan belajar analisis regresi korelasi atau uji T dan uji F. Sebenarnya teman-teman, di pertemuan kita kali ini tuh sebenarnya mengulas pertemuan-pertemuan kita pas kita sebelum UTS, kayak analisis regresi linear berganda. Namun ada beberapa uji yang waktu itu belum saya sampaikan, kayak nilai ANOVA itu belum. Kan nilai ANOVA itu sama dengan uji F ya. Kemarin saya baru menjelaskan kayak uji analisis korelasi, kemudian koefisien determinasi gitu kan. Untuk kali ini kita akan belajar untuk uji T dan uji F yang kita akan perjelas lagi gitu kan. Nilainya yang mana sih Bu yang dinamakan uji T dan uji F gitu ya. Nah, di sini ada istilah analisis regresi korelasi. Regresi korelasi bertujuan untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Rumus persamaan regresinya yang digunakan adalah, jadi ada rumusnya ya teman-teman ya. Ada Y sama dengan A plus B1X1, B2X2, B3X3, dan E itu error. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, dari rumus ini tidak untuk dilakukan perhitungan dengan kalkulator, itu hanya untuk mengetahui dari penelitian kita itu selaras nggak sih dengan rumus ini gitu. Karena kan nanti teman-teman bakal melakukan uji menggunakan SPSS. Nah, dari SPSS itu misalkan hasil koefisien determinasinya tuh tidak mendekati 1, misalkan kan semakin mendekati 1 semakin bagus, misalkan 0,892 gitu. Ternyata masih kurang 0,1 sekian persen untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi 1. Itu kenapa sih Bu? Kenapa dia nggak bisa 1? Karena ada error. Error itu adalah tingkat toleransi kesalahan pengguna atau ada variabel-variabel independen yang tidak kita teliti. Karena kalau semua variabel kita teliti kan itu akan memakan waktu lebih banyak lagi dan itu belum tentu akan lebih bagus juga. Jadi tidak mungkin sebuah penelitian itu 100% valid gitu. Pasti dia ada tingkat kesalahannya walaupun cuma 0,01% gitu. Tapi itu manusiawi ya teman-teman ya. Dan penelitian itu tujuannya untuk memprediksi jadi landasan dasar ilmu untuk mengambil sebuah keputusan di masa yang akan datang. Nah, di sini ada contoh-contoh variabelnya. Jadi ini hanya sekedar untuk informasi teman-teman ya, ilmu tambahan untuk analisis regresi korelasi rumusnya. Tapi tetap dipakai, kenapa saya menjelaskan ini? Karena nanti tetap dipakai pas teman-teman penulisan skripsi atau artikel, tetap dimasukin. Nah, di sini teman-teman ada perbedaannya uji T dan uji F tuh apa sih Bu? Kenapa kita harus bisa membedakan gitu? Dari framework ini aja udah beda ya teman-teman. Dari X1, X2 itu kayak satu-satu nih, X1 ke Y, X2 ke Y. Namun kalau variabel variabel F, uji F atau uji parsial, uji serentak itu dia bakal bergabung. Jadi X1, X2, X3 itu jadi satu. Seberapa besar dia mempengaruhi variabel dependennya. Di sini ada keterangannya, nilai signifikansinya itu harus di atas harus kurang dari 0,05. Jadi dia harus di bawah 0,05 dinyatakan signifikan. Dan nanti kita bisa melakukan perhitungan dibandingkan antara nilai T hitung dengan nilai T tabelnya berapa. T hitung itu nanti bisa kita lihat dari hasil regresi, dari hasil pengolahan data. Kemudian kalau untuk T tabelnya tuh nanti kita bisa lihat di internet, misalkan nilai T tabel uji parsial regresi linear berganda itu langsung muncul semua. Di sini ada keterangannya, uji parsial, uji T yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat atau variabel dependennya. Jadi variabel bebas itu variabel X atau independen, variabel Y itu adalah variabel Y atau dependen yang dianggap konstan gitu. Konstan. Nah, untuk variabel uji F gitu, uji serentak, yaitu uji untuk melihat sebagaimanakah pengaruh variabel bebas, bebas itu variabel Y ya, variabel X secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Jadi variabel seberapa besar variabel Y-nya itu tergantung dari variabel X-nya. Maksudnya pengaruh untuk mempengaruhi penjualan yang tinggi itu gimana sih gitu. Variabelnya apa aja untuk variabel independennya. Nah, di sini ada sebuah hasil interpretasi dari pengujian data saya yang sebenarnya tadi udah saya uji. Mari kita langsung uji. Di sini saya bacain dulu ya. Untuk nilainya tuh ternyata di bawah 0,05 berarti signifikan. Sesuai dengan tabel 41.1 kita contohkan, yaitu nilai T atau uji parsial menunjukkan bahwa nilai T hitung adalah 3,682 dan nilai T tabelnya tuh 0,6771. Bu, itu nilai 3682 itu dari mana? Itu dari nilai T tabel.
dari nilai T hitung, dan 0,677 itu dari nilai T tabel, di mana kan tadi jumlah respondennya yang saya uji kebetulan tuh 94 responden. 94 responden itu ternyata nilainya 0,667 begitu. Nah, kemudian untuk uji F-nya sendiri nanti kita bandingkan juga dari nilai T hitung dan nilai F tabelnya. Jika dari tabel 41.2 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel harga, promosi, atmosfer toko atau lokasi itu sebesar 0,05 dan menunjukkan H0 ditolak dan HA diterima, artinya ketiga hipotesis memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. Mari kita coba uji dengan SPSS. Nah, ujinya tuh gampang banget teman-teman. Tadi kan saya udah melakukan pengolahan data ya. Terus kita langsung udah masukin data. Oke, kita coba buka ulang lagi. Klik new file untuk memasukkan data. Kemudian kita masukkan di sini. Datanya kita copy dari Excel. Ini ada 94 responden. Kita copy, terus kita buka SPS-nya yang tadi baru. Maksudnya tampilan baru atau buka file baru, kita ambil data view, kemudian kita copy di sini. Setelah kita copy, kita lakukan, misalkan kita kasih nama, ada X1, X2, terus ada X3-nya, kemudian ada Y. Langsung kita melakukan uji. Setelah seperti ini, teman-teman bisa ngelakuin label ya, masukin label di sini, misalkan ada harga, lokasi, atmosfer toko, minat pembelian ulang gitu. Tapi saya tidak perlu, karena teman-teman saya yakin udah ngerti. Klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian klik linear. Kita masukin nilai Y-nya tuh ini ya, ini kok dia belum berubah ke dependent, kemudian X1 sampai X3-nya kita pindahkan di dependent. Kita klik OK. Oke. Hasilnya yang mana, Bu? Gitu. Ini ada hasil regression. Di sini ada nilai dari koefisien determinasi, kita udah bisa ya. Kemudian nilai ANOVA yang ini yang selalu kita abaikan selama ini tuh ternyata dia tuh adalah uji F atau uji serentak. Uji bersama-sama antara X1, X2, X3 bersatu untuk mempengaruhi seberapa besar dia mempengaruhi variabel dependennya. Dan nilai uji T itu yang nilai koefisien ini. Ini adalah T hitung. 4571 adalah nilai T hitung. 1908 itu adalah nilai T hitung. Dan di sini ada satu yang tidak signifikan. 0,06 itu tidak signifikan karena dia di atas 0,05 gitu. Jadi dari ketiga variabel X, dari X1, X2 itu ada satu yang tidak signifikan atau tidak valid gitu datanya. Kemudian untuk nilai uji F-nya sendiri, nilainya 0,00, dia di bawah 0,05, berarti nilainya signifikan. Begitu untuk pengujian nilai T dan uji F, analisis regresi korelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.